Oke, kita akan mulai membahas tentang konsep vektor. Yang pertama, ini kesamaan vektor ya. Yang namanya kesamaan vektor itu berarti arah dan panjangnya harus sama persis. Oke, kalian perhatikan ini. Di sini D sama dengan J. Vektor D sama dengan vektor J. Oke, karena panjang dan arahnya sama persis. Ini vektor G, walaupun panjangnya sama dengan vektor DJ, tapi arahnya berbeda. Mereka tidak sama. Vektor A sama dengan vektor E. A sama dengan vektor E, panjang dan arahnya sama persis. Kemudian, vektor F sama dengan vektor I. F sama dengan vektor I. Oke, arah dan panjangnya sama. Vektor B, walaupun panjangnya sama, tapi arahnya berbeda. Mereka berarti tidak sama. Kemudian, misal diketahui vektor, saya buat sendiri misalnya. Oke, diketahui vektor P, misal ini P, ditanyakan sepertiga P. Oke, sepertiga otomatis vektor P ini saya bagi menjadi 3 bagian yang sama. Ini berarti sepertiga P. Kalau saya gambar sampai sini berarti 2/3 P. Semuanya berarti kan 3/3 P. 3/3 P atau sama dengan P. Maksudnya gini. Nah, kemudian misal sama vektor P ditanyakan 2/5 P. Ya sama. Oke, vektor ini saya bagi menjadi 5 bagian yang sama. 2/5 berarti kan diambil cuma 2. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 bagian saja. Ini namanya 2/5 P. Oke, ini 2/5 P. 3/5 ya udah gambar sampai sini. Ini 3/5. 4/5 ya udah gambar sampai sini. Itu. Kemudian misal ada vektor gini. Ini vektor Q. Vektor main Q gimana? Ya udah, panjangnya sama, arahnya kemiringannya sama, tapi arahnya berbeda. Vektor negatif Q. Oke. Ini misal vektor Q, vektor 2Q. 2Q udah panjangnya 2 kalinya, arahnya sama. 2Q. Oke. Misal arahnya ke sini, ini min 2Q. Kemudian misal ada vektor M, kemudian ini vektor K, ditanyakan vektor M plus 2K. Oke, gambar vektor M dulu. Ini vektor M, vektor 2K. 2K gambar dulu, misal kurang yakin. Udah, ini 2K. 2 kalinya vektor K. Arahnya sama. Udah, tinggal kita gabungkan aja di sini. Ini misal 2K sepanjang ini ya. Kemudian penjumlahannya itu yang mana sih? Ya udah, dari pangkal vektor pertama hubungkan ke ujung vektor kedua tadi. Ini namanya M plus 2K. Oke, misal ada lagi. Ini vektor K. Kemudian vektor L. Ditanyakan P itu adalah 2K min L. Misal 2K dulu kita gambar. Oke, boleh digambar terpisah dulu atau boleh langsung. Misal kalau langsung kan gini. Misal ini 2K. K kan segini. 2K jadi 2 kalinya. L yang awalnya ke sini min L, berarti kebalikannya. Panjangnya sama tapi arahnya berbeda. Min L. 2K min L ke sini. Min L. Berarti P di mana? 2K min L. Hubungkan aja. Ini adalah P sama dengan 2K min L. Oke, ada tanda panahnya ya, karena vektor. Oke, ini adalah P
2K min F. Kemudian bagaimana jika soalnya pakai kubus-kubus seperti ini sih? Oke, kalian gambar kubusnya dulu. Oke ya, gambar kubusnya dulu. Oke, fokusnya. Oke, kita gambar kubusnya. Walaupun ini kelihatannya gambarnya seperti tidak sama panjang, tapi kalau kubus kan sisinya sama ya, untuk sisi. Oke, A B C D E F ya. Misal ditanyakan vektor AB plus FG plus CH, kenapa sih harus pakai bangun ruang? Karena nanti kita tuh menentukan arahnya. Oke ya, oke ada adan. Maaf, AB itu yang mana? AB kan ke sini, dari A ke B. Ini AB. Kalau BA dibalik. Ini BA, ini AB. Kemudian FG itu mana sih? FG ini arahnya miring sini, ya kan? Panjangnya sama dengan AB karena dia sisi. Kemudian CH itu miring ini. CH di sini. Inilah ya kira-kira. Nah, ini lebih panjang dia. Kenapa? Karena CH itu adalah diagonal sisi, sedangkan AB FG itu sisi. Sehingga kalau dijumlahkan gimana? AB FG kemudian CH, C ke H. CH agak panjangan karena dia diagonal sisi. Sehingga inilah hasil penjumlahannya, AB plus FG plus CH. Oke. Begitupun seterusnya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana sisi, mana diagonal sisi, mana diagonal ruang. Kalau diagonal ruang berarti C ke E misal, atau A ke G.